Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di, amma ba'du. Anak-anakku, siswa dan siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Ciranjang, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama mengawali pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 8 ini dengan materi meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran bersama dengan Bapak Rijal Febriana Mustafa. Selamat pagi anak-anakku, semoga pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sayangilah diri kalian, sayangilah keluarga kalian. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, tetapi jangan sampai menurunkan rasa semangat kalian dalam belajar. Materi pembelajaran hari ini, bab pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran pada hari ini: 1. Beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, mengidentifikasi dalil naqli tentang iman kepada kitab-kitab Allah beserta artinya. Keempat, menelaah dalil naqli tentang keberadaan kitab-kitab Allah selain Al-Quran. Tujuan pembelajaran ini, Bapak berharap setelah kalian mempelajari materi ini, ada 4 hal yang harus kalian pahami. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik, kalian garis bawahi perkataan Bapak bahwa kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya bertujuan untuk pedoman hidup manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Setelah itu, untuk lebih memahami hal tersebut, perhatikanlah firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 16 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur minadz zulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya,
Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Setelah kita membaca ayat tersebut dan membaca artinya, kita harus meyakini bahwa kitab Allah yang telah diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi dan Rasulnya itu bertujuan agar umat manusia bahagia di dunia maupun di akhirat. Kita sebagai umat muslim wajib hukumnya beriman kepada kitab Al-Quran, kemudian menjalankan apa yang ada di dalam isi Al-Quran tersebut. Nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini. Keempat kitab yang wajib kita yakini adalah 1. Taurat, yang kedua Zabur, ketiga Injil, dan yang keempat Al-Quran. 1. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada di dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. Keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Kelima, perintah menghormat kedua orang tua. Keenam, larangan membunuh sesama manusia. Ketujuh, larangan berbuat zina. Kedelapan, larangan mencuri. Kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Kesepuluh poin ini adalah inti dari pokok-pokok ajaran yang ada di dalam kitab Taurat. Kitab yang kedua yang wajib kita yakini yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kibti. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Kitab Injil berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya.
Namun ada yang menghapus bagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zamannya itu. Secara umum kitab Injil berisi tentang: 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Keempat, kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Setelah wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hiro tersebut, turunlah wahyu-wahyu berikutnya sampai seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah: 1. Akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini malaikat-malaikat Allah. Kedua, akhlak, budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Kelima, tarik atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Baik anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, itulah presentasi untuk pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan banyak kitab kepada Nabi dan Rasul, tetapi yang wajib kita yakini itu ada 4. Di antaranya yang tadi, 1. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah anak-anakku, pada intinya keempat kitab itu harus kita yakini, harus kita imankan diri kita terhadap 4 kitab tersebut. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab itu merupakan pedoman bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beriman kepada kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada para rasulnya hukumnya wajib. Jika ditinjau dari segi masa turunnya,
kitab yang diturunkan oleh Allah di dunia ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud untuk kaum Yahudi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam hanya untuk kaum Nasrani. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia di dunia. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Itulah anak-anakku kesimpulan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Aktivitas siswa atau aktivitas kalian pada hari ini setelah selesai kalian menyimak dan menonton presentasi ini, maka kalian harus mendalami materi. Kemudian kalian harus membaca buku pelajaran pendidikan agama Islam dari halaman 1 sampai 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.